Halo, perkenalkan nama saya Nur Aina Dewi Putri. Saya dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. Nah, teman-teman, di dalam proposal saya ini, seperti pada umumnya proposal-proposal lain, proposal saya terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Di sini kita langsung saja mulai pada bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan saya terdapat beberapa poin, yaitu ada yang pertama latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian, dan juga ada sistematika penulisan. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman masuk ke latar belakang masalah. Kenapa saya bisa tertarik untuk mengambil topik ini? Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa negara Indonesia ini menempatkan pajak sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pengeluaran rutin dan dalam membiayai pembangunan nasional. Hal ini dapat kita lihat pada tabel APBN tahun 2019. Dan pada tabel APBN tahun 2019 itu menunjukkan bahwa 80% penyokong perekonomian itu berasal dari penerimaan pajak. Dan jumlah kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan negara sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan perekonomian negara. Kemudian dana yang terkumpul itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan pada berbagai kepentingan bangsa untuk kemakmuran rakyatnya, teman-teman. Itu mulai dari sektor kesehatan, mulai dari sektor perbankan, dan juga dari sektor industri. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk melakukan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk peningkatan penerimaan pajak melalui wajib pajak. Kemudian di sini dapat kita lihat pada tabel presentasi realisasi penerimaan pajak, teman-teman, yang saya dapat dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2019. Di sini tertulis bahwa dari target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2019 sebesar 1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 itu mencapai 1.332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Kemudian presentasi capaian tersebut ini merupakan presentasi capaian yang menurun dibandingkan dengan tahun 2018, karena pada tahun 2018 itu capaian presentasinya mencapai 92,23%. Kemudian teman-teman, dari tabel pada presentasi capaian realisasi penerimaan pajak ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak itu telah meningkat setiap tahunnya, tetapi masih saja tidak mencapai target. Dan presentasi penerimaan pajaknya juga masih tidak konsisten atau bahkan menurun dari tahun ke tahun. Artinya masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak, dan jumlah pajak yang dibayarkan pun ataupun tunggakan yang dibayar pun itu tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari hal-hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini masih sangat rendah sekali, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Kemudian teman-teman, menurut saya kepatuhan wajib pajak ini merupakan faktor penting untuk merealisasikan penerimaan pajak, sehingga saya memasukkannya di dalam penelitian saya. Karena semakin meningkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan atas pajak juga itu akan lebih tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak itu rendah, maka penerimaannya juga akan semakin menurun. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu
Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan pembaharuan, mulai dari membaharui sistem pemungutan pajaknya yang sebelumnya dari official assessment system menjadi self assessment system. Kemudian teman-teman, diharapkan dengan adanya self assessment system ini, wajib pajak lebih mandiri dan aktif dalam melakukan kewajiban pajaknya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, pada kenyataannya untuk menerapkan self assessment system ini masih saja terdapat hambatan-hambatan seperti halnya ketidakpastian dan keterlambatan dalam pelaporan SPT. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan sebuah inovasi pelayanan perpajakan berbasis internet, yaitu penerapan sistem e-filing. Nah, teman-teman, e-filing sendiri adalah layanan secara elektronik untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak dengan menggunakan sistem yang online dan real-time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui website yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau juga bisa melalui penyedia jasa aplikasi yang telah dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan penerapan sistem e-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dengan penerapan sistem e-filing ini penyampaian SPT-nya akan semakin mudah karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian teman-teman, menurut saya dalam penerapan sistem e-filing ini sosialisasi juga itu sangat diperlukan karena untuk pengenalan terhadap apa itu penerapan sistem e-filing sehingga para wajib pajak itu paham dan mengerti dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Untuk sosialisasi perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu sudah sering melakukan sosialisasi perpajakannya dari tahun ke tahun. Nah, di sini saya mendapatkan data dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019. Di sini mereka sudah melakukan penyuluhan kegiatan perpajakan yang berjumlah 38.538 kegiatan. Dan DJP memberikan penyuluhan perpajakan kepada sebanyak 543.822.000 peserta dan berhasil membuat peserta berubah perilaku sebanyak 392.264 wajib pajak. Itu berarti sosialisasi perpajakan juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan perubahan pola pikir wajib pajak itu sendiri. Kemudian teman-teman, selain sosialisasi perpajakan, internet juga merupakan media yang mendukung sistem e-filing, di mana penggunaan sistem e-filing ini membutuhkan pemahaman internet yang baik, karena e-filing ini dilakukannya itu secara online dan menggunakan sistem komputerisasi. Menurut data yang saya dapatkan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, untuk pengguna internet Indonesia pada tahun 2018 itu bertambah sebesar 10,12% dari tahun sebelumnya. Tercatat 171,17 juta pengguna internet dari populasi 264,16 juta jiwa. Itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Sangat pesat sekali perkembangannya di Indonesia ini untuk pengguna internet. Sehingga dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan penggunaan internet yang cukup tinggi ini dari tahun ke tahun, diharapkan juga berdampak positif terhadap aspek perpajakan, yaitu penerapan sistem e-filing yang lebih baik karena dengan semakin meningkatnya penggunaan internet di negara ini. Oke, teman-teman, penelitian tentang penerapan sistem e-filing ini juga telah banyak dilakukan. Contohnya itu
seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman Domai dan Sogarudin pada tahun 2015 menemukan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan untuk interaksi modernisasi sosialisasi perpajakannya menyimpulkan bahwa hasilnya itu murni moderasi dan melemahkan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, serta untuk interaksi modernisasi sosialisasi perpajakannya juga menyimpulkan bahwa itu bukan variabel moderasi dan melemahkan pengetahuan wajib pajak. Kemudian sebaliknya, untuk penelitian yang telah dilakukan oleh Putra, Astuti, dan Riyadi pada tahun 2015, di sini mereka menemukan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan teman-teman, penelitian yang akan saya lakukan ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Berlinda Noviani pada tahun 2018. Tetapi adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak di lokasi dan waktunya, di mana penelitian yang akan saya lakukan ini terletak pada KPP Pratama Kota Jayapura pada tahun 2020. Kemudian di sini teman-teman ada rumusan masalahnya, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan juga ada sistematika penulisan. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kajian teori yang saya gunakan. Yang pertama yaitu teori teknologi acceptance model, di mana teori ini merupakan salah satu teori mengenai penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu atas penggunaan sistem teknologi informasi. Apabila wajib pajak beranggapan bahwa sistem e-filing mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem e-filing akan membantu dalam menyampaikan SPT, maka ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Sebaliknya, apabila wajib pajak itu tidak beranggapan bahwa sistem e-filing ini mudah digunakan dan menganggap bahwa sistem e-filing ini tidak mudah dan tidak memiliki kegunaan, maka hal ini akan mengurangi kepatuhan wajib pajak di dalam melaporkan SPT. Kemudian teman-teman, teori yang selanjutnya saya gunakan di sini adalah teori atribusi, di mana teori atribusi di sini mengasumsikan bahwa orang berusaha untuk menentukan mengapa orang lain itu melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut yang menyebabkan perilaku. Nah, hubungan teori ini dengan penelitian saya ini terletak di dalam kepatuhan wajib pajak. Karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu seperti perilaku individu di dalam melaporkan SPT tepat waktu dan di dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela untuk memiliki NPWP. Kemudian untuk teori yang ketiga ada teori perilaku terencana. Teman-teman, untuk teori ini fokus utamanya adalah kebiasaan individu untuk melakukan perilaku tertentu. Kebiasaan di sini dianggap mampu melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Hubungannya dengan teori yang saya gunakan ini dengan penelitian saya, yaitu bahwa teori ini berkaitan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan
teori ini juga berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Nah, teori ini itu terletak di dalam pelaksanaannya sosialisasi perpajakan. Dengan niat dan motivasi individu dapat mengubah perilaku individu itu sendiri, terutama wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang sistem perpajakan dan peraturan yang berlaku yang diterima melalui sosialisasi perpajakan langsung ataupun tidak langsung. Teman-teman, ketika wajib pajak itu telah menerima sosialisasi perpajakan, maka mereka dapat membantu dalam mengubah perilaku wajib pajak dan dapat memotivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem e-filing. Dan hal ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian ada teori kognitif di sini saya gunakan, di mana teori ini adalah teori yang mendasari gagasan bahwa dalam proses pembelajaran itu tidak cukup hanya diterapkan oleh hubungan antara stimulus dan respons, tetapi juga berkaitan dengan hubungan logis dan rasional yang melibatkan proses perubahan dari dalam pandangan dan pola pikir. Dan teman-teman, teori kognitif ini hubungannya itu dapat mengubah pola pikir dan dapat memberikan pemahaman informasi melalui suatu aktivitas. Hal ini berkaitan dengan pemahaman internet, bahwa ketika wajib pajak memahami internet, maka mereka dapat menggunakan internet itu untuk mencari informasi secara luas tentang sistem e-filing dan mencari informasi mengenai peraturan pajak juga yang berlaku, sehingga dapat mengubah pola pikir mereka. Dan ketika wajib pajak itu memahami internet, maka dapat juga membantu mereka mengoperasikan sistem perpajakan dengan baik dan benar, sehingga juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian ada di sini pada bab 2, teman-teman, ada pengembangan hipotesis. Untuk pengembangan hipotesis yang untuk penerapan sistem e-filing, untuk H1-nya di sini saya menurunkan hipotesis, yaitu penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang untuk sosialisasi perpajakannya, untuk H2-nya di sini saya menarik hipotesis, yaitu penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Kemudian untuk pemahaman internetnya di sini saya menurunkan hipotesis, yaitu penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Di sini juga teman-teman ada model penelitiannya, model penelitian yang saya gunakan. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, pada bab 3 ini ada lokasi penelitian. Penelitian yang akan saya lakukan ini rencananya saya akan melakukannya di KPP Pratama Kota Jayapura yang beralamat di Jalan Raya Abepura Kota Raja. Kemudian di sini juga ada populasi, di mana teman-teman populasi yang saya gunakan di dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Jayapura dan terutama yang terdaftar sebagai wajib pajak e-filing. Kemudian untuk sampelnya, di sini saya menggunakan rumus Slovin teman-teman untuk menentukan jumlah sampelnya, yang hasilnya itu adalah 100 responden. Kemudian ada jenis data dan sumber datanya. Untuk jenis data yang saya gunakan di sini, yaitu saya menggunakan jenis data kuantitatif, di mana data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka atau berbentuk bilangan.
Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif di sini dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik matematika atau dengan teknik statistika. Kemudian ada sumber data, teman-teman. Di sini saya menggunakan sumber data primer, di mana data primer itu adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan mengumpulkan informasi dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan Pratama Kota Jayapura sebagai responden dalam penelitian ini. Kemudian teman-teman, di sini kita masuk di teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini saya menggunakan kuesioner yang akan dibagikan secara langsung kepada responden, kepada wajib pajak. Nah, di dalam kuesioner ini saya membentuk daftar-daftar pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan saya teliti. Nah, di dalam kuesioner ini saya menggunakan skala Likert 4 poin, yaitu yang pertama ada poin sangat tidak setuju, kemudian ada tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian selanjutnya di sini kita langsung masuk ke metode analisis data. Untuk analisis yang pertama di sini ada analisis statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif adalah ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa membuat keputusan untuk populasi. Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat melalui perhitungan modus, median, mean, perhitungan penyebaran data, melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian di sini ada uji kualitas instrumen, di mana penggunaan pengujian ini masing-masing digunakan untuk menentukan tingkat akurasi dan konsistensi dari data-data yang telah didapatkan dari penggunaan instrumen. Dan di dalam penelitian ini terdapat dua konsep uji instrumennya. Di sini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian teman-teman, di sini ada uji asumsi klasik, di mana pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan agar model regresinya dari penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik, dan untuk memastikan apakah interpretasi yang dihasilkan dari analisis data itu tidak menyimpang dari apa yang seharusnya. Dan uji asumsi klasik di sini dalam penelitian ini itu ada 4 konsep pengujian. Yang pertama ada normalitas data, kemudian ada uji multikoliniaritas, dan ada uji heteroskedastisitas, serta ada uji linearitas. Kemudian di sini ada uji model, di mana uji model yang digunakan di dalam penelitian ini ada 2 pengujian, yaitu ada uji koefisiensi determinasi atau UF2 dan juga ada uji F. Oke teman-teman, untuk pengujian terakhirnya di sini dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis, di mana uji hipotesis di sini terdapat 3 konsep pengujian, yaitu yang pertama ada uji signifikansi parameter individual atau uji T, kemudian ada uji persamaan regresi linear sederhana, dan juga yang terakhir ada uji moderate regression analysis atau uji MRA. Oke teman-teman, pembahasan saya mengenai hasil proposal saya ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.